Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Syiar Ramadan, ngaji bareng AI bersama saya M. Yahya, Duta Teknologi Kalimantan Timur. Bisa diceritakan sedikit biografi tentang saya? Tentu, M. Yahya. Anda adalah perwakilan dari Rumah Belajar Duta Teknologi di Kalimantan Timur. Rumah Belajar Duta Teknologi adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui teknologi. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Bisa diberikan sedikit ceramah tentang hal itu? Tentu, M. Yahya. Dalam Islam, puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, serta hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu, ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berbicara buruk, bergosip, atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa. Intinya, selama berpuasa, kita dianjurkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal baik kita. Nah, terkait dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, tadi Anda katakan yaitu gosip. Bisa dijelaskan lebih detail tentang itu? Tentu, M. Yahya. Gosip atau berbicara tentang orang lain dengan tujuan menyebarkan informasi yang tidak baik atau tidak benar dapat mengurangi pahala puasa. Dalam Islam, menjaga lisan adalah salah satu aspek penting dalam beribadah. Gosip bisa menyebabkan perpecahan, menyakiti perasaan orang lain, dan merusak hubungan antar sesama. Oleh karena itu, selama berpuasa, kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan menghindari segala bentuk gosip. Sebagai gantinya, kita bisa fokus pada hal-hal yang positif, seperti berbicara yang baik, memberikan nasihat yang membangun, atau berzikir. Dengan demikian, kita dapat menjaga kualitas puasa kita dan mendapatkan pahala yang maksimal. Seringkali kita melihat tayangan-tayangan di media, yaitu tayangan gosip. Kira-kira ini bagaimana menurut Anda terkait dengan ibadah puasa? Memang, di era digital ini, tayangan-tayangan seperti itu bisa dengan mudah diakses dan beredar luas. Dalam konteks ibadah puasa, penting bagi kita untuk menjaga diri dari tayangan-tayangan yang bisa mengganggu kehusyuan puasa, termasuk tayangan gosip. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memilih konten yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah kita. Menonton tayangan yang penuh dengan gosip atau kontroversi bisa mengalihkan perhatian dan energi kita dari tujuan utama puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai langkah positif, kita bisa memilih untuk menonton atau mengikuti konten yang mendidik, inspiratif, atau yang dapat memperkuat spiritualitas kita selama Ramadan. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kualitas puasa dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari ibadah ini. Menurut kamu, apakah gosip itu sama dengan ghibah? Ghibah dan gosip memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan dalam konteks dan pengertiannya. Ghibah, dalam istilah Islam, merujuk pada membicarakan aib atau keburukan seseorang di belakangnya tanpa kebutuhan yang dibenarkan, yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman atau menyakiti orang tersebut. Ghibah dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Sementara itu, gosip lebih umum digunakan untuk menggambarkan percakapan atau penyebaran informasi tentang orang lain, yang bisa saja termasuk dalam kategori ghibah jika isinya negatif dan tidak benar. Namun, gosip juga bisa merujuk pada pembicaraan yang tidak substansial atau hanya sekadar untuk bersenang-senang tanpa tujuan yang baik. Keduanya sama-sama harus dihindari dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan, untuk menjaga keikhlasan dan kesucian ibadah puasa kita. Kita dianjurkan untuk berbicara dengan penuh kebaikan, menghindari berbicara tentang orang lain secara negatif, dan fokus pada hal-hal yang positif. Kalau kita bandingkan antara ghibah dengan fitnah, bagaimana menurut Anda ini? Ghibah dan fitnah memang memiliki perbedaan penting dalam Islam. Ghibah, seperti yang telah kita bahas, adalah membicarakan aib atau keburukan seseorang di belakangnya tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Ghibah bisa terjadi bahkan jika apa yang dibicarakan itu benar adanya, tetapi tidak seharusnya dibicarakan.
Fitnah, di sisi lain, adalah menyebarkan kebohongan atau informasi yang salah dengan tujuan untuk merusak reputasi atau hubungan seseorang. Fitnah bisa lebih berbahaya karena tidak hanya menyangkut pembicaraan di belakang, tetapi juga melibatkan penyebaran informasi yang salah atau fitnah yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang yang difitnah. Keduanya, ghibah dan fitnah, dilarang keras dalam Islam karena keduanya dapat merusak hubungan antar sesama, menimbulkan permusuhan, dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan perilaku kita, serta menghindari segala bentuk pembicaraan yang dapat merugikan orang lain. Ada yang mengatakan bahwa ghibah itu sama dengan kita makan bangkai saudara. Bisa dijelaskan hal itu? Kenyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam Islam. Ghibah, atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, digambarkan dalam hadis sebagai tindakan yang sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ini adalah gambaran yang sangat kuat untuk menunjukkan betapa buruknya ghibah dan betapa besar dampaknya dalam kehidupan sosial. Makna dari perumpamaan ini adalah untuk menekankan bahwa ghibah adalah tindakan yang merugikan dan menyakitkan, sama seperti memakan sesuatu yang kotor dan tidak pantas. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain dan untuk selalu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebagai gantinya, kita dianjurkan untuk berbicara dengan kebaikan, menghindari pembicaraan yang merugikan, dan berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa mikul dukur mendem jero. Nah, bisa Anda jelaskan ini kaitannya dengan ghibah tadi? Pepatah Jawa, mikul duwur mendem jero, memiliki makna yang dalam dan relevansi dengan konsep ghibah. Secara harfiah, pepatah ini berarti mengangkat yang tinggi, menanam yang dalam. Dalam konteks sosial, pepatah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menjaga kehormatan orang lain, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau menyakiti mereka. Terkait dengan ghibah, pepatah ini mengingatkan kita untuk tidak membicarakan aib atau keburukan orang lain, karena itu sama saja dengan merendahkan atau merugikan mereka. Sebagai gantinya, kita diajarkan untuk saling mendukung, menghormati, dan menjaga kehormatan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Intinya, pepatah ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha untuk berbuat baik, menghormati orang lain, dan menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan dan kepercayaan antar sesama. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita ghibah kepada orang lain, maka dosa dari orang itu pindah ke kita. Bagaimana menurut Anda? Kenyataan tersebut mencerminkan betapa seriusnya dosa ghibah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, ghibah dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang dibicarakan. Secara prinsip, dosa ghibah tidak secara otomatis berpindah kepada orang yang mendengar, tetapi tindakan tersebut dapat menyebabkan pahala kita berkurang atau bahkan berpindah kepada orang yang kita bicarakan jika mereka tidak memaafkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Singkatnya, dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan berbicara dengan baik. Ghibah, atau membicarakan aib orang lain, adalah tindakan yang harus dihindari karena dapat merugikan orang lain. Baik, ChatGPT, terima kasih atas jawaban Anda pada hari ini, pada Ramadan keempat ini yang kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Semoga acara ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.